Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya lanjutkan ya. Kemarin saya sudah di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang tes gambar. Ada warteg tes, gambar pohon dan gambar manusia. Kemarin saya sudah jelaskan warteg tes yang seperti ini. Titik-titik-titik, ada apa, melanjutkan gambar seperti ini nanti menjadi gambar yang begini. Tuh. Terus saya contohkan tentang gambar pohon, analisa pohon gitu, tes gambar pohon. Kemudian yang berikutnya sekarang adalah gambar manusia. Ya, gambar manusia. Ya, gambar manusia di sini itu kalau kemarin gambar pohon kan begini contohnya sudah ya. Terus ini gambar manusia, saya perintahnya begini. Di sebalik kertas ini gambarlah seorang manusia beserta jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya. Kerjakan pada halaman kosong dan berilah keterangan nama, jenis kelamin perkiraan usia, aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini di sini kan saya nulisnya di sebalik kertas ini. Ada yang gambarnya di sini gitu. Ada juga gambarnya di sebaliknya. Nah, ini tadi nanti ada yang gambarnya itu di sebaliknya kayak gini. Dominan. Nah, ini adalah kemampuan dia membaca pesan. Ada juga nih misalnya saya tuliskan gambarlah seorang manusia beserta jenis kelaminnya. Saya nulis beserta jenis kelaminnya. Ada yang gambar orang terus ada kelaminnya, itu ada juga. Itu kan terkait dengan kemampuan berbahasa seseorang. Gitu. Tapi kalau ada kok dia gambar kelamin, itu dia biasanya memiliki orientasi seksual yang besar atau berbeda atau apa gitu. Kalau saya biasanya nggak saya ambil. Gitu. Saya tidak teruskan maksudnya. Itu. Terus ini contoh satu-satu saya gambarkan satu-satu ya. Ini ada seorang yang gambar. Nih, gambarnya seperti ini. Dia cukup besar jaraknya ya. Jaraknya cukup besar. Nah, ini namanya Ibu Tukirah. Jenis kelamin perempuan, usia 40 tahun, aktivitas ibu rumah tangga. Kayak gini. Saya bisa gambarkan ini adalah seorang yang gimana teman-teman? Nah, ini tangannya ke belakang. Berarti dia menyembunyikan sesuatu. Oke? Terus kemudian ada ini, ada gambar garisnya itu terputus-putus sedikit-sedikit. Dia ragu-ragu. Ya, dia ragu-ragu menyembunyikan. Terus tidak ada kakinya, tertutup gitu. Ini bukan hantu ya, tertutup seperti ini. Nah, ini kalau saya mau nanya detail itu dia akan menjaga jarak, dia punya batas. Nanti saya konfirmasi juga. Oh iya, dia. Nah, ini gambar yang kayak gini tadi. Oh, dia punya pohon harapan ya. Jaraknya juga sama, cukup jauh. Ini orang yang introvert. Saya mau pakai atau tidak itu tergantung dari kebutuhan saya. Kalau saya butuhnya untuk di bagian pelayanan, saya nggak akan pakai. Tapi kalau untuk bagian di sekretaris, nah ini cocok ini. Ini kalau istri saya disuruh gambar mungkin kayak gini. Itu sekretaris itu. Yang ini ya, bukan yang soal pohonnya tadi. Ini mirip ini. Ini kan menyembunyikan sesuatu. Ada buah batas yang jelas. Ada yang batas yang jelas. Itu contoh. Nah, misterius gitu. Nah, ini yang kedua. Contoh gambar seperti ini. Nah, ini dominan, bagus, besar gitu. Cuma ini nggak gambar di sebaliknya. Ya udah, kita terima aja gitu. Dia menggambar detail, teman-teman, perhatikan detail gitu ya. Ada rambut atau topinya, kemudian ini topi terus rambut-rambut kecil gitu, matanya, senyum, ada poninya, detail. Nah, kalau dia ini cukup ragu-ragu orangnya, kecil-kecil gitu, detail tapi kan jari jemari itu ditulis satu persatu, detail. Ini bagus, ini cocok banget untuk sekretaris ini, detail. Dan memang dia sudah seorang sekretaris gitu. Nama Aira, jenis kelamin perempuan, usia 1 tahun, aktivitas sedang bermain, berlari-lari di pantai, memakai topi tanpa alas kaki. Tanpa alas kaki, memakai topi di pantai, detail, bagus. Ini bagus. Nah, ini adalah teman saya yang mau melakukan rekrutmen. Nah, saya suruh gambar juga, saya jelasin tentang dirinya. Gitu. Dia detail, bagus. Kemudian nih contoh orang berikutnya. Ini orang pakai gaun. Tapi dia nggak jelasin ini siapa, ngapain, jenis kelaminnya apa. Ya kan udah tahu Pak, ini perempuan. Iyo.
tapi kan memang harus disampaikan detail, namanya siapa, usianya berapa, dan seterusnya. Itu terkait dengan ini ya, perceiving and drawing, jadi pemahaman dan kemampuan menggambar. Jadi kalau dia gambar seperti ini, dia menggambarkan usia berapa kan, kira-kira berarti dia di bawah 30 tahun atau di bawah 20 tahun, kira-kira begitu. Malah di bawah 20 tahun kayaknya ini ya. Kalau antara 20-30 tahun udah menikah Pak, kayaknya ya mungkin di bawah 30 tahun masih oke, tapi kalau di atas 30 tahun sudah bukan, kira-kira begitu. Ya kecuali belum menikah dan seterusnya, terus pakai lipstick atau apa, ini juga dia gambarnya itu pakai pulpen. Berarti pasti kemampuan keyakinan dirinya itu besar. Ini bagus kalau buat bagian pelayanan. Nah, dia ada yang tersembunyi ya, kurang proporsional, oke. Gambar ini kan bisa kita terima ya, bisa kita terima orangnya seperti apa, kira-kira begitu. Nah, berikutnya ini gambar berikutnya adalah contoh ya, ini gambar. Nah, ini umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, aktivitas menyiram tanaman. Ini banyak sekali coretan-coretannya, pakai bolpen juga ya. Kemudian bebas saya gambarkan, mau pakai bolpen boleh, mau pakai pensil boleh, saya sediakan. Dia buat rumput-rumput cukup detail, dia menggambarkan konteks. Nah, ini bagus, contoh bagus. Ya mungkin ragu-ragu, perlu ngerjain segala sesuatu itu berulang-ulang. Jadi nggak bisa sekali selesai jadi, itu enggak. Terus dia mementingkan konteks. Konteksnya artinya sebuah pekerjaan itu hubungannya dengan pekerjaan yang lain, hubungannya dengan teman yang lain itu seperti apa, dia mementingkan itu. Dia, atau kalau kita jelaskan, itu menambah motivasinya dia untuk melakukan sesuatu. Gitu. Nih. Itu kan ada gambarnya gitu, detail ini. Nih. Nah, gambar-gambar seperti ini sebenarnya tergantung teman-teman mau di bagian apa. Ini bagian keuangan, bagian ini mungkin kayak gini, karena memang harus hati-hati. Nah, harus ada ya ini tadi ini juga cocok buat bagian keuangan, dia tahu konteksnya keuangan itu seperti apa, detail, dia harus tahu detail konteksnya, hubungannya dengan pekerjaan yang lain seperti apa gitu. Nah, terus ini cocok untuk pelayanan karena tampil gitu, tampil besar, meskipun kurang proporsional juga sangat bagus. Ini yang paling bagus untuk pelayanan, ini proporsional, detail, konteksnya juga ada. Ya meskipun ragu-ragu itu hati-hati. Ya, ini bagus juga pelayanan karena nggak terburu-buru, tidak sembarangan ketika memberikan pelayanan. Nah, rekrutmen seperti ini ada gambar, kemarin gambar manusia, ada gambar pohon, gambar tes warteg, itu membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan bagaimana seseorang itu. Dan ini memang sifatnya sangat subjektif dan detail gitu. Kalau kita ingin tahu lebih banyak, kita bisa konsultasikan kepada seorang psikolog. Biasanya bayarnya itu, setahu saya minimal itu 350.000 sampai 450.000 untuk satu kali analisa. Itu kalau emang worth it banget kita pakai itu untuk promosi, untuk membangun komitmen jangka panjang, nggak masalah itu. Misalnya kita mau rekrut seorang apoteker, kemudian apoteker itu ingin kerja jangka panjang, worth it banget kok kalau kita mau, karena gini, ketika kita mengenal orang lain dan orang lain mengenal kita itu masing-masing punya batas, di mana saya akan berhenti, di mana Anda memulai. Nah, itu contoh kalau untuk kehidupan atau interaksi hubungan jangka panjang gitu. Itu bisa untuk cocok seperti itu. Misalnya teman-teman mau memberikan sebuah beasiswa. Ini ada gambaran, misalnya saya mau memberikan beasiswa. Nah, beasiswa ini untuk kamu, setelah kamu lulus nanti kamu kerja di tempatku. Ini kan jangka panjang. Nah, kita melakukan tes seperti ini tuh worth it banget. Kita bayar seorang psikolog. Kalaupun enggak, ya kita bisa mulai dengan contoh seperti ini. Ini kan detail, kemungkinan seperti ini. Kita bisa konfirmasi. Jadi pada saat wawancara itu
Istri saya nanya, emang kan wawancara lama banget tuh ngapain ya? Diantaranya nanya seperti ini gitu, detail gitu, detail. Dan beberapa saya memerlukan konfirmasi, ini mau saya tempatkan di mana, cocok nggak dengan requirement atau job analisis saya. Misalnya di keuangan orangnya perlu hati-hati, perlu detail, bisa diandalkan, bisa nggak kandidat ini tuh bekerja di situ, atau saat ini dia bekerja di bidang keuangan, bisa nggak kelak dia dipropos juga untuk membantu di pelayanan. Nah itu contoh begitu. Atau seorang apoteker, dia ada di pelayanan, tapi bisa nggak dia mau ngurusin yang mana nih, mau diperbantukan di bagian order di PPIC berhubungan dengan orang lain, atau di bagian keuangan. Apoteker saya, pendamping saya saat ini tuh bisa di bagian PPIC gitu, jalan, tapi dia nggak enakan sama sales karena relasinya itu lebih besar. Tapi ketika dia berhubungan dengan data di bagian keuangan, berhubungan dengan komputer, dengan stok, itu dia lebih lebih bisa diandalkan karena dia lebih objektif, tidak istilahnya nggak baperan sama sales gitu loh. Nah, kan kalau order atau apa, duh Pak Arif ini gimana ya, belum pernah order ke sales ini, ya nggak apa-apa kan gitu. Nah orang-orang seperti ini tuh kalau relasinya besar ya jangan sampai ada di bagian penjualan gitu. Kecuali itu di kita sendiri saya ya, berarti saya harus menjaga hubungan. Oke, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kemarin udah Pak, bulan ini belum dulu, dan seterusnya. Itu contoh-contoh trik. Jadi dia akan bisa melakukan jika itu adalah keputusan dia sendiri. Tapi ketika dia bekerja pada saya, dia tidak bisa mengambil keputusan dia sendiri, sulit. Kalau kita menempatkan seseorang pada posisi sulit seperti ini, ya dia nggak akan betah toh. Maka kita pindahin gitu. Kalau saya seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.